Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya binti Karoma, peserta Latsar kelompok 1 Angkatan 10 CPNS Mahkamah Agung tahun 2022 bekerja sama dengan BDK Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pada agenda 2 yaitu adaptif dan kolaboratif. Adaptif sendiri yaitu suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan, menurut Robbins pada tahun 2003. Selanjutnya yaitu paduan perilaku adaptif sendiri terdiri dari 3. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Jadi, pada adaptif ini kita harus berinovasi terus serta mengembangkan kreativitas kita terhadap hal-hal baru yang terdapat pada organisasi, serta harus bertindak aktif terhadap hal-hal baru tersebut. Selanjutnya yaitu dimensi kreativitas. Yang pertama, kefasihan atau kelancaran. Merupakan kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan baru karena kapasitas atau wawasan yang dimilikinya. Kedua yaitu fleksibilitas, di mana kemampuan untuk menghasilkan banyak kombinasi dari ide-ide yang berbeda. Yang ketiga yaitu elaborasi, kemampuan untuk bekerja secara detail dengan kedalaman dan komprehensif. Yang keempat yaitu orisinalitas, di mana adanya sifat keunikan, novelty, kebaruan dari ide atau gagasan yang dimunculkan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri budaya adaptif dalam lingkungan pemerintahan. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Diwujudkan dalam praktek kebijakan yang merespon isu atau permasalahan publik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan. Yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Dengan jiwa kewirausahaan ini dapat memaksimalkan tata kelola aset dan modalnya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Yang ketiga yaitu memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Dalam memaksimalkan kinerja pelayanan publik maupun fungsi-fungsi lainnya, sudah seharusnya mampu memahami dan memaksimalkan peluang yang ada. Yang keempat yaitu terkait dengan kinerja instansi. Tujuan organisasi pemerintahan harus dikembalikan pada fungsi melayani, yang berarti mengedepankan kepentingan mitra dan masyarakat. Yang kelima yaitu memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Budaya adaptif tidak dilakukan untuk menyerah pada tuntutan lingkungan, tetapi dengan tujuan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja instansi. Selanjutnya yaitu dimensi yang membuat organisasi kuat dan imajinatif. Yang pertama yaitu kecerdasan organisasi. Organisasi menjadi cerdas ketika mereka berhasil mengakomodasi banyak suara dan pemikiran yang beragam. Yang kedua yaitu sumber daya. Organisasi memiliki banyak akal ketika mereka berhasil mengurangi perubahan atau bahkan lebih baik. Yang ketiga yaitu desain. Organisasi dirancang dengan kokoh ketika karakteristik strukturnya mendukung ketahanan. Yang keempat yaitu adaptasi. Organisasi adaptif dan fit ketika mereka melatih perubahannya. Yang kelima yaitu budaya. Organisasi mengekspresikan ketahanan dalam budaya ketika mereka memiliki nilai-nilai yang tidak memungkinkan organisasi untuk menyerah, tetapi malah mengundang anggotanya untuk bangkit menghadapi tantangan tersebut. Selanjutnya yaitu kolaboratif. Menurut Irawan pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa collaborative governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Selanjutnya yaitu paduan perilaku kolaboratif terdiri dari 3. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi, pada paduan perilaku kolaboratif ini dicontohkan dengan kita harus saling bekerja sama antar sesama anggota, harus bersikap
aktif berkontribusi menyampaikan pendapat-pendapat dan ide-ide kita di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu proses yang harus dilalui dalam menjalani kolaborasi. Yang pertama yaitu trust building, membangun kepercayaan dan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua yaitu face to face, melakukan negosiasi dan baik serta bersungguh-sungguh. Yang ketiga yaitu komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan. Yang keempat, pemahaman bersama, yaitu berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan serta mengidentifikasi nilai bersama. Yang kelima yaitu menetapkan outcome antara. Selanjutnya yaitu Wall of Governance. Sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan. Selanjutnya yaitu keuntungan dari WOG sendiri, yaitu yang pertama outcome fokus, di mana berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh instansi sektoral secara masing-masing. Yang kedua yaitu boundary spanning, di mana implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi antar lintas instansi. Yang ketiga yaitu enabling. WOG membuat pemerintahan lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Yang keempat, strengthening prevention. WOG mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Selanjutnya yaitu tantangan dalam WOG sendiri. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua yaitu nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan dan yang diharapkannya. Sekian pemaparan materi pada kesempatan kali ini tentang adaptif dan kolaboratif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.